Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3380. Bunuh. Teriakan ini mengguncang langit. Seluruh wilayah kekaisaran dipenuhi dengan suara ini. Di kejauhan, banyak kultivator manusia mengepalkan tangan mereka. Lin Yan dan yang lainnya bertarung untuk mereka. Tanpa Lin Yan dan pasukannya, jutaan pasukan pasti sudah menyerbu keluar dari Gunung Myriad Raches, dan seluruh umat manusia di wilayah kekaisaran pasti sudah musnah sejak lama. Boom! Di bawah tatapan mereka, sosok Lin Yan menyambar bagai kilat, menerjang langsung ke arah puluhan juta pasukan. Cahaya pedang Tianxuan berkilauan, dan sumbu lampu kuno menyala, memancarkan semburan api surgawi yang menyilaukan. Bunuh! Di puncak gunung, Ling Qi, Muzan, Lei Su, dan yang lainnya berteriak keras. Dalam pertempuran ini, meskipun hanya satu dari mereka yang tersisa, mereka akan mengukir jalan bagi umat manusia. Pedang bersiul, guntur bergemuruh, dan aura pembunuh yang tak berujung meletus dari mereka. Bahkan jika puluhan juta pasukan klan penyihir raksasa terkapar di hadapan mereka, apa bedanya? Penduduk istana surgawi takkan pernah mundur. Ci. Suara-suara bergema, dan gunung Myriad Raches berlumuran darah. Di puncak gunung, para kultivator dari kuil Buddha Lingshan, Tanah Dao Kuno, klan obat, dan klan batu menarik napas dalam-dalam. Mata mereka terbelalak kaget. Meskipun mereka berjuang sampai akhir, barulah mereka menyadari betapa dahsyatnya tekad istana surgawi. Klak, dan pada saat itu, secercah cahaya menyambar di dalam klan Lin. Lin Jian, Lin Yue, dan yang lainnya bersenjata lengkap, mata mereka berkilat dingin. Yin Sheng, Hua Yunxing, dan yang lainnya seperti ini. Mereka telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun. Di dalam alam roh, tak tertembus. Tapi hari ini, jika itu berarti pertarungan sampai mati, mereka masih bisa menghunus pedang. Bunuh! Teriak Lin Jian, dan anggota klan Lin langsung beraksi. Klan Lin, dari zaman kuno hingga sekarang, tak pernah melahirkan seorang pengecut, apalagi seorang pengecut. Bahkan di masa kekaisaran Yuntun, bahkan ketika klan Lin begitu lemah, bahkan ketika mereka menghadapi keluarga kekaisaran dan sekte Xuanjing, mereka berani melawan. Sekarang, apa yang bisa mereka lakukan? Jiang Cancan dan yang lainnya juga melompat berdiri, lambang sekte Yuan Xiao berkilauan. Ketika kami tiba, 100.000 orang dari alam roh mengantar kami. Mereka menunggu kami kembali dan menceritakan keajaiban alam kekaisaran. Bagaimana mungkin kami binasa di sini hari ini? Jiang Cancan memulai. 100.000 orang. Si Liu dan yang lainnya terkejut. Berapa banyak kultivator di dunia yang tahu tentang 100.000 kultivator itu? Sebelumnya, bahkan Fei Ruoling dan yang lainnya tidak menyadarinya. Namun setelah memasuki paviliun Yuan Xiao dan mempelajari sejarah istana surgawi, ia memahami betapa besarnya 100.000 kultivator di alam roh itu. Masing-masing dari mereka memegang sebuah panji. 100.000 panji mungkin tidak tampak besar, tetapi Jiang Cancan, Fei Ruoling, dan yang lainnya mengerti bahwa itu mewakili seluruh alam roh. Itu adalah secercah harapan yang ditinggalkan Lin Yan untuk semua orang ketika ia memasuki dunia bawah abadi. Setiap panji mewakili secercah harapan. Ketika mereka meninggalkan alam roh, orang-orang itu telah mengantar mereka pergi, dan sekarang, mereka juga akan kembali ke alam roh dengan membawa harapan. Boom! Dengan pikiran itu, Jiang Cancan dan yang lainnya menyerbu ke depan. Semuanya, apakah kalian masih bersedia bertarung? Di puncak gunung, setelah Jiang Cancan dan yang lainnya bergegas keluar, ekspresi Lin Sheng menjadi fokus. Bu Qingchen, Xuan Qinger, Feng Qian, Tai Yuer, dan yang lainnya semuanya memiliki tatapan mata yang penuh tekad, dan niat membunuh meledak. Mengapa takut bertarung? Di bawah langit yang luas, suara semua orang terdengar. 10.000 tahun yang lalu, kita berjuang untuk umat manusia. 10.000 tahun telah berlalu dalam tahun-tahun itu, atau kita telah dilupakan, tetapi tubuh kita masih ada, bagaimana mungkin kita mundur selangkah pun? Petik 2. Ketika umat manusia dalam kesulitan, Tianzong tidak akan pernah tertinggal. Berjuang. Di dunia, suara-suara itu menyerbu. Antara langit dan bumi, suara-suara seperti itu terus bergema. Aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Kemudian, dengan teriakan nyaring, semua orang bergerak tiba-tiba, berjalan menuruni gunung dan membunuh puluhan juta pasukan suku penyihir raksasa, dan bahkan bertarung dengan para praktisi sekte Xingyuan, klan jiwa kuno, dan lainnya.
Seluruh dunia terkejut. Tiandian, Tianzong. Banyak praktisi manusia menunjukkan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Apakah ada kata-kata terakhir? Pada saat ini, pemilik toko tua itu memandang Xiao Wei, Xiao Jiu, dan murid-murid Tian Jifang lainnya dan berkata, "Aku hanya ingin melihat kemakmuran umat manusia." Xiao Jiu berbicara, "Hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan pertempuran hari ini mungkin akan membawa kematian mereka. Mereka mungkin merasa enggan di hati, tetapi mereka belum pernah melihat umat manusia berdiri di puncak dunia." Senyum tersungging di sudut mulutnya, menatap Lin Yan dan yang lainnya, lalu berkata perlahan, "Suatu hari nanti, itu akan terjadi. Ya, ada harapan untuk segalanya." Boom! Begitu kata-katanya jatuh, senjata di tangannya meledak. Ling Dao berada di sampingnya, dengan napas kuno di matanya. "Bunuh!" Mereka memimpin dan tiba-tiba berbicara. Dengan suara itu, mereka dan para praktisi Tian Jifang langsung menyerang. Bakat muncul di setiap generasi. Kita mungkin sudah tua. Tapi, kita masih bisa bertarung. Di puncak gunung, Yao Huan, Xixian, Zhou Lin, Yin Wu, dan para tetua dan kuat lainnya berbicara. Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, momentum mereka muncul kembali, dan mereka langsung menuruni gunung. Klan obat, klan batu, banyak kultivator manusia melantunkan mantra dalam hati. Pada titik pertempuran ini, banyak kultivator sudah terluka parah, dan kekuatan di tubuh mereka hampir habis. Namun mereka tetap pantang menyerah. Ini adalah pertempuran yang sepenuhnya mengandalkan tekad. Petik 2. Wulian Tianzun, Daodi kunoku telah diwariskan hingga hari ini, dan telah menjadi kekuatan kelas 1. Di era yang hebat ini, bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain bertarung terlebih dahulu? Taixu Zhenren membuka mulutnya, dengan kilatan Tao di matanya, dan dengan suara, ia memimpin para murid manusia Daodi kuno menuruni gunung. Daodi kuno akan bertarung sampai mati. Mereka juga tidak pernah takut mati. Di puncak gunung, hanya kuil Buddha Lingshan yang tersisa. Guru, melihat orang-orang yang bertempur di bawah, Puyun tiba-tiba berlutut di hadapan Master Kong Xiang, hanya dengan satu tangan tersisa untuk memberi hormat Buddha. Tangan lainnya terpotong di gunung hutan iblis di zona api. Namun, ia tak lagi menyimpan dendam. Awalnya ia ingin mengabdikan hidupnya untuk agama Buddha dan wihara Buddha Lingshan. Kini, setelah mendengar perkataan Master Kong Xiang tentang apa yang dikatakan Lin Yan kepadanya, ia tahu bahwa umat manusia di dunia sedang dalam kesulitan, jadi ia pun datang. "Puyun, apa yang kau lakukan?" Master Kong Xiang memulai. "Master, penyelamatan universal dunia dalam ajaran Buddha adalah jalan agung. Namun, kata-kata seperti itu diucapkan di era damai. Namun, di dunia yang kacau ini, dengan membabi buta menghindari pembunuhan, bisakah kau benar-benar menyelamatkan dunia?" Puyun memulai. "Puyun, tahukah kau apa yang kau katakan? Kau meragukan ajaran Buddha," teriak Guru Kong Xiang dengan marah. Dulu di Gunung Hutan Iblis, Guru Lin diselimuti cahaya Buddha, bukan untuk menyelamatkan para iblis, melainkan untuk membunuh para iblis. Kata Puyun dengan suara tegas, "Jadi guru, saya bertanya-tanya, di dunia yang kacau ini, jika saya membunuh satu orang dan menyelamatkan 10.000 orang, bisakah saya, seorang murid Buddha, melakukannya?" Petik 2. Huala, di wihara Buddha Lingshan, murid-murid lain juga berlutut di hadapan Guru Kong Xiang. Mereka diam tak berucap, tetapi mereka seperti Puyun. Sejak hari ini, mereka hanya menyelamatkan jiwa orang mati. Mereka tidak pernah benar-benar bertindak. Menatap mereka, Guru Kong Xiang menarik napas dalam-dalam. Meskipun telah mempelajari agama Buddha selama bertahun-tahun, sulit baginya untuk menjawab. Namun saat itu, ia menatap orang-orang di bawah, dan kemudian ada tekad di matanya, "Mulai hari ini, kalian bukan lagi murid wihara Buddha Lingshan." "Terima kasih, Guru." Puyun dan yang lainnya segera berdiri, cahaya Buddha memancar, dan niat membunuh pun meledak. Bab 3381. Bunuh satu, dan selamatkan 10.000. Gumam Master Kong Xiang. Ia belum pernah menyaksikan apa yang terjadi di Gunung Hutan Iblis. Namun hari itu, ia merasakan niat membunuh Sang Buddha. Selama ribuan tahun, wihara Buddha Lingshan telah menganut ajaran melampaui iblis dan beralih ke kebaikan, meletakkan pisau jagal untuk mencapai kebudaan. Sang Buddha tidak memiliki niat membunuh. Namun hari itu, ia sangat terguncang. Lin Yan memiliki sifat Buddha yang mendalam. Bahkan Sang Buddha mungkin terhubung dengan klan Lin, namun Lin Yan terus maju dengan pedang di tangan. Masa-masa sulit. Ini bukan lagi masa lalu.
Ini adalah zaman yang hebat, dan bahkan lebih bergejolak. Hari ini, aku, Kong Xiang, mengaku bersalah kepada Sang Buddha dan mundur dari pertempuran ini. Jika aku selamat dari pertempuran ini, aku dan para murid manusia dari Sekte Buddha akan kembali ke Wihara Buddha Lingshan untuk menebus dosa-dosaku. Gumam Master Kong Xiang. Kemudian, cahaya dingin berkilat di matanya. Bunuh! Master Kong Xiang berteriak, dan dalam sekejap, ia melompat keluar dari puncak gunung dan menerjang puluhan juta pasukan. Ia berada di puncak kuasi reinkarnasi. Jika ia tidak menyerang, semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika ia menyerang, cahaya Budanya menyapu seluruh area. Kekuatan Buddha tetap ada. Pada saat ini, bahkan Master Kong Xiang pun terkejut. Ia pernah percaya bahwa membunuh akan menodai cahaya Buddha. Namun hari ini, cahaya Buddha bersinar terang, murni, dan tanpa celah. Hatiku baik. Aku membunuh untuk menyelamatkan dunia, jadi aku tidak akan mempermalukan Buddha. Dalam sekejap, Master Kong Xiang seolah memahami sesuatu, lalu ia menyapu seluruh area. Guk! Pemandangan ini mengejutkan para kultivator di wilayah kekaisaran. Pertempuran mencapai puncaknya saat ini. Di dalam gunung 10.000 ras, darah mengalir deras. Sekilas, di kaki para kultivator manusia dari klan Tiandian, Tianzong, dan Lin, klan penyihir raksasa dan klan jiwa kuno bertumpuk. Terutama di kaki Lin Yan, Lingqi, Muzan, dan yang lainnya, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya bergelimpangan bagaikan gunung. Pembantaian ini membuat para kultivator dari klan penyihir raksasa, klan jiwa kuno, dan sekte Xingyuan ketakutan. Apakah manusia tidak takut mati? Dalam benak mereka, ini tidak benar. Jika semua manusia seperti ini, bagaimana mungkin ras lain berani menindas mereka? Namun manusia-manusia sebelum mereka ini sungguh berbeda. Semuanya, jika kalian tidak mengerahkan segenap kemampuan kalian, kita semua akan dikubur di sini. Xing Wanhe berbicara, auranya meletus, dan kekuatan kuasi reinkarnasi menyebar ke segala arah. Individu-individu kuat dalam klan jiwa kuno juga melepaskan kekuatan mereka, memperlihatkan aura kuasi reinkarnasi yang serupa. Beberapa klan lain mengikuti. Dengan kekuatan yang sama, mereka juga maju menyerang. Manusia, meskipun kalian begitu ulet, apa gunanya? Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang bisa ditumbangkan. Suara mereka diwarnai sarkasme dingin. Adapun pasukan klan penyihir raksasa, mereka juga mengerahkan kereta perang kuno. Kereta perang mereka berkarat, tetapi saat mereka memusatkan kekuatan kuno mereka, kilatan cahaya bersinar. Bang! Bang! Senjata-senjata dahsyat, seperti laras meriam, melontarkan bola-bola api, rune mereka yang terukir berkilau dan meledak ke segala arah, menewaskan banyak kultivator dari klan obat, klan batu, dan lainnya. Namun, meskipun begitu, mereka masih tampak bertekad. Ribuan niat membunuh, tak membiarkan mereka mundur selangkah pun. Bunuh! Namun dalam pertempuran ini, jumlah kultivator manusia terlalu sedikit. Selain mereka, hanya Lingsu, Luo Qiushui, dan Luo Changtian yang bertarung. Dan sebentar lagi, kekuatan mereka sepenuhnya terblokir. Bahkan klan obat, klan batu, dan yang lainnya kembali terkepung. Pertempuran ini akan mengakhiri kalian. Di dalam kepungan, seorang anggota klan jiwa kuno yang kuat memasang ekspresi muram. Kemudian, sebuah palu jiwa muncul di tangannya. Palu itu menghantam tanah dengan keras, langsung menciptakan ribuan sinar cahaya yang melesat langsung ke arah para kultivator manusia. Merasakan sinar cahaya ini, ekspresi para kultivator klan obat, klan batu, dan lainnya berubah. Pada titik ini, bahkan kekuatan Yao Huan, Xi-Xian, dan yang lainnya telah sepenuhnya terkuras, sehingga sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan tersebut. Klan obat, klan batu, dan yang lainnya akan musnah. Banyak kultivator mendesah. Namun, pada saat ini, seberkas energi pedang tiba-tiba turun. Energi pedang ini langsung memadamkan sinar cahaya, dan kemudian pedang itu mengenai leher anggota klan jiwa kuno. Dengan desiran, kultivator klan jiwa kuno itu langsung hancur. Semua orang menatap Lin Yan, tercengang. Kultivator yang baru saja menyerang berada di level kuasi reinkarnasi. Seandainya mereka menghadapi Lin Yan sendirian, mereka pasti langsung kalah. Tapi sekarang, lawannya bahkan tak bersuara. Pertempuran itu kacau balau, hidup dan mati berada di ujung tanduk. Dibandingkan dengan kultivator biasa, orang-orang istana surgawi lebih mahir dalam pertempuran hidup mati seperti itu. Tapi saat itu, sebuah ejekan terdengar.
Seorang tetua dari klan Wu raksasa memimpin pasukan klan Wu raksasa, mengepung Tianzong, klan Lin, dan lainnya. Semua orang berkumpul kembali. Tapi sekarang, seluruh tenaga mereka terkuras, bahkan hampir tak cukup untuk mengangkat pedang. Hanya kalian yang tersisa. Tetua klan Wu raksasa menatap orang-orang istana surgawi dengan ekspresi dingin. Dalam pertempuran ini, hanya beberapa kultivator manusia yang telah memusnahkan sebagian besar kultivator klan Wu raksasa mereka sendiri. Ini sungguh mengerikan. Tapi sekarang, para kultivator klan Wu raksasa menghela napas lega. Lin Yan dan yang lainnya hampir menyerah. Ledakan. Tapi saat itu, kekuatan Lei Su meletus, dan dia menyerang lagi. Di dalam istana surgawi, para murid sudah berjuang keras untuk bertahan, tetapi Mu Chen, Yun Mengrou, Mu Zan, Wu Qi, dan yang lainnya yang awalnya mengikuti Lin Yan tetap berdiri. Mereka berdiri di tepi terluar umat manusia, membentuk kepalan tangan, masing-masing menjaga satu sisi. Ekspresi mereka muram. Mereka masih bisa bertarung. Aku ingin tahu berapa lama lagi kalian bisa bertahan. Sebuah teriakan terdengar dari klan penyihir raksasa, dan pasukan terus maju. Setelah satu putaran, sekitar 60 orang dari istana surgawi masih berdiri. Tetapi 60.000 kultivator klan penyihir raksasa telah terbunuh. His. Banyak kultivator terkejut. Bunuh lebih banyak. Para tetua klan penyihir raksasa berbicara, dan serangan lain dimulai. Tetapi istana surgawi tetap berdiri. 60.000 kultivator klan penyihir raksasa, mati. Apa? Banyak kultivator mengerutkan kening. Tekad macam apa ini? Bunuh, bunuh. Mata para tetua klan penyihir raksasa memerah. Pada saat ini, pasukan klan penyihir raksasa meraung, melepaskan panah dan senjata kuno. Sayangnya, ketika suara pertempuran berhenti, lebih dari 60 orang di istana surgawi masih memegang senjata mereka. Dan klan penyihir raksasa, 100.000 orang lainnya tewas. Orang-orang di dunia tiba-tiba terkejut. Kegigihan macam apa yang dimiliki orang-orang istana surgawi? Sudah cukup membunuh. Pada saat ini, Lei Su berbicara. Semua orang menatap Lin Yan. Saat ini, pakaian mereka sudah berlumuran darah, dan hampir semua orang memiliki bekas luka di tubuh mereka. Mu Chen dan yang lainnya terluka parah hingga tulang mereka terlihat, tetapi mereka tidak pernah berteriak. Belum cukup. Melihat mayat-mayat di seluruh gunung, Lin Yan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua orang tertawa. Di gunung 10.000 ras ini, lebih dari 60 orang di istana surgawi tertawa begitu santai dan tak terkendali. Kalau begitu bunuh beberapa ronde lagi. Kemudian, di tengah tawa, semua orang berkata serempak. Bab 3382. Di dalam gunung Myriad Clans, teriakan pembantaian yang menggetarkan bumi tak lagi terdengar. Namun, pertempuran masih berkecamuk. Tak terhitung banyaknya kultivator yang menyaksikan, jantung mereka berdebar kencang. Para tetua klan penyihir raksasa semuanya murka. Ratusan ribu pasukan penyihir raksasa telah dibantai. Bagaimana mungkin penduduk Tiandian masih berdiri? Dengusan dingin terdengar, dan seorang tetua klan penyihir raksasa bertindak. Namun, pada saat itu, kilatan cahaya hijau turun ke kepala tetua tersebut. Sebelum kekuatan tetua mencapai kelompok Tiandian, mereka sudah dibantai. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Ling Qi, bisakah kau benar-benar menunjukkan kekuatan seperti itu? Banyak yang bertanya, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Bunuh. Setelah sesaat terkejut, tetua lain dari klan penyihir raksasa melangkah maju dan berteriak. Dengan teriakan itu, para kultivator klan penyihir raksasa mengaktifkan kereta perang mereka, meledakkan rune yang kuat dengan kekuatan batin mereka, menekan Lin Yan dan yang lainnya. Rune ini membawa tekanan yang sangat kuat. Di bawah mereka, ekspresi orang-orang di istana surgawi semakin pucat. Namun, kilatan cahaya pedang melesat, langsung menghancurkan rune itu. Apakah itu? Lin Sang. Dia. Banyak kultivator menatap dengan takjub. Pada titik ini, kekuatannya begitu tinggi. Boom. Namun sesaat kemudian, dari arah lain, raungan meraung, dan rune berjatuhan. Klak klak klak. Lin Yan juga menyerang, pedangnya menyapu 4 penjuru, menghancurkan segalanya. Namun di dalam klan penyihir raksasa, seringai tersungging di bibir para tetua, sepertinya mereka kehabisan tenaga. Hanya Lin Yan, Ling Qi, dan Qian Sang yang masih memiliki kekuatan. Namun, bahkan setelah mereka selesai berbicara, Mu Zan, Lei Su, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah pembunuhannya sudah cukup?
Mata Lin Yan menyapu 4 penjuru, tetapi ia masih menggelengkan kepalanya. Kali ini, niat membunuh yang ingin ia padatkan menjadi formasi pembunuhan abadi yang mengerikan untuk mendominasi dunia pada akhirnya berkurang intensitasnya. Melihat ekspresi Lin Yan, semua orang menghela napas dan mengencangkan cengkeraman pada senjata mereka. Namun kemudian, Lin Yan berkata, serahkan saja pada kami bertiga selanjutnya. Mereka akan segera datang. Baru kemudian Muzan, Lei Su, dan yang lainnya menghela napas lega. Hampir seketika, mereka semua duduk bersila, mengeluarkan ramuan itu, dan memasukkannya ke dalam mulut. Mereka langsung menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mengaktifkan teknik kultivasi internal mereka, menyerap kekuatan langit dan bumi. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Di tengah pertempuran sengit, orang-orang istana surgawi mampu membenamkan diri dalam teknik kultivasi mereka, tanpa menyadari keadaan sekitar. Kepercayaan macam apa yang mereka berikan kepada Lin Yan, Ling Qi, dan Qian Sang. Mereka, pada saat ini, Xing Wanhe berkonsentrasi. Bahkan para prajurit perkasa dari klan jiwa kuno dan klan penyihir raksasa mengerutkan kening. Mereka melihat ke segala arah. Apakah ada yang menyerang mereka? Lin Yan, apa kau pikir kau akan membuat kami mundur begitu saja? Konyol sekali. Dengan pasukan sebesar itu, kami bukan tandinganmu. Kau sudah kehilangan semua bala bantuanmu dan sekarang berjuang sendirian. Suara tetua penyihir raksasa bergema di langit dan bumi. Kalian semua bisa menunggu dan melihat saja. Ekspresi Lin Yan membeku. Tunggu dan lihat saja. Hahaha, aku khawatir kita tidak akan bisa menunggu sampai saat itu, dan kau. Kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Begitu kata-kata itu jatuh, tetua klan penyihir raksasa melambaikan bendera, dan dalam sekejap, banyak pasukan klan penyihir raksasa datang dengan tekanan. Pada saat ini, Lin Yan menatap Ling Qi dan Qian Xiang. Pada saat ini, mereka berdua bergerak, dan seperti Lin Yan, mereka berdiri di tepi terluar, dan kemudian menjaga 3 arah, melindungi klan obat, klan batu, Tian Jifang, dan bahkan orang-orang dari klan Lin, Tianzong, dan Tiandian. Terlebih lagi, bahkan pada saat ini, orang-orang di Tiandian belum membuka mata mereka, dan masih berlatih. Ini adalah kepercayaan mutlak. Mereka berpacu dengan waktu untuk memulihkan kekuatan di tubuh mereka. Semua ini benar-benar membuat para praktisi di dunia takjub. Bunuh. Petik 2. Namun, pada saat ini, tetua klan penyihir raksasa langsung meniup sangkakala serangan. Sekarang hanya tersisa 3 orang yang berdiri, dan ketiga orang ini, menurut mereka, akan kehabisan tenaga. Dampak mematikan seperti itu pasti akan memusnahkan Lin Yan dan yang lainnya. Bas. Namun, tepat saat pasukan datang, Lin Yan, Ling Qi, dan Qian Sang mengepalkan pedang di tangan mereka, dan gumpalan energi pedang meledak dari tubuh pedang mereka. 3 energi pedang, 3 jenis cahaya, berubah menjadi 3 warna dan langsung menyelimuti tempat ini, membentuk penghalang untuk melindungi semua orang. Bunuh. Kemudian, Lin Yan meneriakkan sebuah kata. Bunuh. Bunuh. Ling Qi dan Qian Xiang tiba-tiba berkata. Meskipun masih ada puluhan juta pasukan di depan mereka, semangat juang mereka masih membara. Qian Xiang bergerak, dan aura kuno meledak. Kekuatan yang mengalir dari istana surgawi juga terkondensasi pada pedang di tangannya. Ling Qi mengayunkan pedang, dan cahaya hijau memenuhi langit. Warisan yang diperolehnya juga terpancar. Lin Yan berdiri di sana, membawa kekuatan keabadian, dan bagaikan gunung raksasa yang tak tergoyahkan. Ketiganya seperti ini, membuat para praktisi dari segala penjuru tak tergoyahkan. Dan ini berlangsung selama setengah jam penuh. Selama setengah jam ini, klan penyihir raksasa, bahkan klan jiwa kuno, sekte Xingyuan, dan kekuatan lainnya memamerkan harta karun kuno mereka, dan bahkan praktisi kuasi reinkarnasi pun keluar. Namun, mereka tidak menghancurkan pertahanan ketiganya. Di istana surgawi, ada 3 orang ini. Kekuatan apa di dunia ini yang bisa menandingi mereka? Kata Luo Changtian. Ia duduk di sebelah klan Lin dan Tian Jifang, matanya penuh desahan. Dunia terlalu meremehkan mereka. Luo Qiyusui juga berkata. Ling Su memusatkan pikirannya, lalu tersenyum pahit. Ketiga orang ini hanya berada di level puncak Kaisar Surgawi, tetapi bahkan reinkarnasi semu pun sulit dibandingkan dengan mereka, kan? Tapi, aku khawatir, sulit untuk bertahan. Luo Changtian menarik napas dalam-dalam. Ia ingin berdiri dan bertarung lagi, tetapi, luka di tubuhnya belum pulih sama sekali dalam setengah jam, jadi ia hanya bisa tersenyum pahit.
Namun pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berkata, mereka datang. Terdengar suara Lin Yan, semua orang di istana surgawi melompat. Mereka telah memulihkan sedikit kekuatan. Meski begitu, apa? Kau melawan dengan keras kepala, tapi kau tak sanggup lagi. Tetua klan penyihir raksasa itu dingin. Saat itu, semua tetua mereka, bahkan para ahli dari klan jiwa kuno, sekte Xingyuan, dan lain-lain, semuanya berdiri dan bekerja sama untuk mengalahkan Lin Yan dan yang lainnya. Namun, pada saat itu, sehelai daun tiba-tiba gugur. Apa itu? Sehelai daun berdarah. Daun ini, yang diam namun begitu semarak, menarik perhatian banyak kultivator. Bang! Tetua klan penyihir raksasa meraih daun itu, alisnya sedikit berkerut. Di daun berwarna merah darah itu terdapat simbol istana. Bermain trik, kata tetua klan penyihir raksasa dengan nada menghina, sambil menatap daun berwarna merah darah itu. Di mana daun berwarna merah darah itu lewat, tak ada rumput yang tumbuh. Namun, sesaat kemudian, sebuah suara terdengar.